Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas misteri kehidupan, rahasia weton, dan segala hal yang sering bikin kita penasaran. Tahukah sampeyan, ada satu weton yang sering disebut punya daya tarik misterius sekaligus mengerikan? Ya, weton Kliwon. Banyak orang bilang, kelahiran di hari Kliwon itu seperti membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi penuh wibawa dan keberuntungan, tapi di sisi lain menyimpan rahasia gelap yang jarang terungkap. Apa saja rahasia itu? Malam ini kita akan bongkar satu persatu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya sampean gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, sholawat Nabi Muhammad SAW, biar video ini penuh berkah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dulurku, weton Kliwon sering dianggap istimewa. Dalam primbon Jawa, Kliwon bukan hanya sekadar hari lahir, tapi juga punya pintu gaib yang terhubung dengan alam halus. Tak heran, orang-orang dengan weton ini sering terlihat berbeda. Auranya kuat, sorot matanya tajam, dan langkah hidupnya penuh teka-teki. Namun, di balik itu semua ada 5 rahasia gelap yang jarang diketahui banyak orang. Bukan untuk menakuti, tapi supaya kita bisa memahami dan lebih bijak kalau punya teman, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri lahir di weton Kliwon. Rahasia gelap yang pertama, emosi yang dalam dan sulit dibaca lur. Kalau kita bicara soal perasaan, orang yang lahir di weton Kliwon ibarat samudra luas. Dari permukaan, mereka tampak tenang, diam, bahkan terkadang dingin. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa di kedalaman samudra itu tidak sedang terjadi badai besar? Inilah rahasia gelap orang Kliwon. Emosi mereka dalam, sulit ditebak, dan jarang sekali benar-benar ditunjukkan kepada dunia luar. Banyak orang salah paham terhadap mereka. Dari luar, orang Kliwon terlihat seperti pribadi yang kuat, tabah, dan tidak mudah terpengaruh. Mereka jarang marah secara terbuka, jarang menangis di depan orang lain, bahkan sering menutupi luka dengan senyuman tipis. Tetapi sesungguhnya, hati mereka sangat sensitif. Apa yang bagi orang lain terasa sepele, bisa meninggalkan jejak mendalam di hati seorang Kliwon. Bayangkan ada seorang teman bercanda sedikit berlebihan, mungkin niatnya hanya untuk lucu-lucuan. Orang biasa bisa langsung tertawa lalu lupa. Tapi orang Kliwon, meskipun ikut tersenyum, di dalam hatinya bisa tersimpan rasa tersinggung. Mereka tidak akan langsung marah, tapi akan mengingat perkataan itu dalam-dalam. Kadang, hal kecil itu bisa muncul kembali di ingatan bertahun-tahun kemudian, ketika semua orang sudah melupakannya. Rahasia gelapnya adalah, ketika orang Kliwon terluka, ia jarang mengungkapkannya secara langsung. Mereka menyimpannya, memendamnya, bahkan mungkin menyulapnya jadi energi diam-diam. Dari luar mereka tampak tenang, tapi di dalam, mereka bisa menyimpan amarah, kekecewaan, atau bahkan dendam yang dalam. Namun jangan salah, emosi mendalam ini juga bisa jadi kekuatan luar biasa. Banyak orang Kliwon yang akhirnya menyalurkan perasaan mereka ke jalan kreatif. Mereka bisa jadi penulis, seniman, pemimpin, atau tokoh spiritual yang karismatik, karena mereka tahu bagaimana rasanya menyelami kedalaman batin. Rasa sakit mereka berubah jadi kebijaksanaan, dan ketenangan luar mereka membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Tetapi sisi gelapnya tetap ada. Jika mereka tidak mampu mengendalikan ombak dalam samudra hati, orang Kliwon bisa meledak dengan cara yang tak terduga. Saat sudah benar-benar marah, mereka bisa berkata atau melakukan hal-hal yang menusuk dalam. Bahkan ada yang memilih untuk diam selamanya. Memutus hubungan tanpa banyak bicara, membuat orang lain bingung dan merasa kehilangan. Disinilah misterinya. Orang Kliwon adalah pribadi yang penuh rahasia. Kita tak pernah tahu apakah mereka benar-benar baik-baik saja, atau sedang berjuang keras dengan luka yang mereka sembunyikan. Mereka jarang meminta tolong, tapi sebenarnya sangat membutuhkan orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Jadi, kalau kamu punya sahabat, pasangan, atau keluarga dengan weton Kliwon, jangan langsung percaya dengan wajah tenangnya. Belajarlah membaca tanda-tanda kecil, tatapan mata yang berubah, senyum yang dipaksakan, atau diam yang terlalu lama. Bisa jadi, di balik itu semua, ada samudra emosi yang sedang bergejolak menunggu dipahami.
Rahasia gelap kedua. Ditakdirkan jadi pemimpin, tapi banyak musuh tersembunyi lur. Salah satu hal yang sering disebut dalam primbon Jawa adalah bahwa orang dengan weton kliwon memiliki karisma kepemimpinan alami. Mereka tidak selalu harus mengangkat tangan dan berkata, "Aku pemimpin," karena seringkali, tanpa diminta pun, orang lain akan dengan sendirinya mengikuti mereka. Entah karena wibawanya, entah karena tutur katanya yang menancap di hati, atau sekadar karena sorot matanya yang sulit diabaikan. Bayangkan suasana sebuah kelompok kerja. Di sana ada banyak orang, masing-masing dengan keahlian dan suaranya. Tapi begitu seorang kliwon berbicara, seolah-olah ruangan mendadak hening. Ucapannya jarang panjang, namun tegas dan penuh bobot. Orang-orang pun akhirnya mengangguk, mengikuti arah yang ia tunjukkan. Itulah kekuatan alami orang kliwon. Kepemimpinannya hadir tanpa banyak usaha. Namun, di balik karunia ini, tersimpan rahasia gelap yang sering menyulitkan hidup mereka. Karisma itu ibarat api terang di tengah malam. Ia menarik perhatian, menghangatkan, dan menerangi, tapi sekaligus juga mengundang iri. Tidak semua orang senang melihat ada sosok yang berdiri lebih tinggi. Justru karena wibawa kliwon yang kuat, seringkali mereka dikelilingi oleh orang-orang yang diam-diam merasa terancam. Seorang teman bisa berubah jadi pesaing, seorang sahabat bisa berubah jadi pengkhianat, hanya karena tidak tahan melihat sinar yang terpancar dari orang kliwon. Mereka seringkali menjadi target gosip, fitnah, atau dijatuhkan secara halus. Seperti pepatah Jawa, wit gede mesti akeh angin, pohon besar pasti lebih banyak diterpa angin. Tak jarang, orang kliwon merasa bingung. Mereka hanya ingin berjalan sesuai takdir, tapi selalu saja ada batu sandungan dari arah yang tidak diduga. Bahkan musuh tersembunyi itu bisa datang dari orang terdekat, rekan kerja, keluarga, bahkan pasangan. Musuh-musuh itu tidak selalu menyerang secara terang-terangan. Kadang hanya berupa bisikan kecil, intrik halus, atau jebakan yang sengaja diletakkan untuk menjatuhkan mereka. Rahasia gelap ini sering membuat orang kliwon merasa lelah. Ada saat-saat mereka ingin melepas peran pemimpin dan hidup biasa saja. Namun takdir seolah mendorong mereka kembali ke posisi itu. Ketika mereka mundur, orang lain tetap mencari mereka untuk dimintai pendapat atau keputusan. Inilah beban seorang kliwon, ditakdirkan untuk memimpin, meski hatinya kadang ingin bersembunyi. Meski begitu, ujian ini sebenarnya adalah proses pembentukan jiwa. Setiap pengkhianatan melatih kesabaran, setiap fitnah menguatkan mental, dan setiap musuh tersembunyi menjadi cermin yang membuat mereka lebih berhati-hati. Pada akhirnya, orang kliwon yang mampu melewati cobaan ini akan menjadi pemimpin sejati, bukan hanya karena wibawanya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Namun jika gagal mengendalikan diri, sisi gelap bisa mengambil alih. Orang kliwon bisa jadi keras kepala, otoriter, atau terjebak dalam lingkaran dendam pada musuh-musuhnya. Inilah titik paling berbahaya, ketika cahaya kepemimpinan berubah menjadi api yang membakar sekeliling. Jadi, rahasia keempat orang kliwon adalah, mereka lahir sebagai pemimpin, tapi tak pernah bisa lepas dari bayangan musuh tersembunyi. Hanya dengan kebijaksanaan, doa, dan kemampuan membaca situasi, mereka bisa menjaga agar cahaya kepemimpinan itu tetap memberi penerangan, bukan malah menjadi api yang menghanguskan. Rahasia gelap ketiga, menyimpan energi gaib sejak lahir lur. Orang yang lahir di weton kliwon sering disebut membawa bekal gaib sejak pertama kali menghirup napas di dunia. Dalam tradisi Jawa, malam kliwon adalah malam yang diakini paling pekat energinya. Ia bukan sekadar hari penanggalan, melainkan sebuah gerbang, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib terasa tipis. Karena itu, bayi yang lahir di hari kliwon seolah langsung disambut oleh dua dunia sekaligus. Sejak kecil, mereka sering menunjukkan tanda-tanda kepekaan yang berbeda dengan anak-anak lain. Ada cerita tentang seorang anak kecil lahir malam kliwon. Setiap kali melewati pohon besar atau sungai tua, ia akan menangis kencang tanpa sebab. Orang tuanya heran, tapi para tetua desa berkata, bocah ikin duweni rasa luwih. Anak ini punya rasa batin yang lebih tajam dibanding orang biasa. Dan benar saja, saat ia beranjak dewasa, kemampuan merasakannya makin jelas. Ia bisa tahu suasana sebuah rumah hanya dengan duduk sebentar di ruang tamu. Kalau ada energi buruk, ia akan merasa sesak,
gelisah, bahkan bisa sakit tanpa sebab. Rahasia gelap inilah yang membuat hidup orang Kliwon tidak selalu ringan. Di satu sisi, mereka sering dilihat sebagai pawang alami yang bisa menetralkan suasana. Tetapi di sisi lain, energi itu bisa jadi beban. Bayangkan jika setiap kali masuk tempat keramaian, mereka merasa seperti ditusuk jarum halus yang tak terlihat. Atau saat tidur, tiba-tiba mimpi didatangi sosok tak dikenal yang memberi pesan. Kadang, mereka ingin hidup tenang seperti orang biasa, tapi bawaan lahir ini membuat jalan hidup mereka terasa berbeda. Banyak orang Kliwon yang akhirnya mencari cara untuk menyalurkan energi ini. Ada yang tekun berdoa, memperdalam ilmu agama, atau belajar tirakat ala Jawa. Dengan begitu, energi gaib yang menempel sejak lahir tidak berubah jadi beban, melainkan jadi kekuatan yang bisa menuntun mereka pada jalan kebaikan. Namun, kalau diabaikan, energi itu bisa liar dan justru menarik hal-hal negatif. Jadi, rahasia pertama orang Kliwon adalah mereka lahir dengan pintu gaib yang terbuka. Dan hanya dengan doa, amal baik, serta kesadaran diri, pintu itu bisa dijaga agar tidak membawa malapetaka. Rahasia gelap keempat, dikelilingi aura misterius yang bikin orang takut atau tertarik lur. Pernahkah sampean bertemu seseorang yang begitu masuk ruangan, tanpa berbicara sepatah kata pun, semua orang langsung menoleh? Rasanya seperti ada magnet tak terlihat yang membuat perhatian otomatis tertuju padanya. Nah, inilah salah satu rahasia terbesar dari orang yang lahir di weton Kliwon. Mereka memiliki aura misterius yang kuat, sulit dijelaskan dengan logika biasa. Aura ini bisa terasa dalam berbagai bentuk. Ada orang Kliwon yang wajahnya biasa saja, tapi entah kenapa, saat dipandang lebih lama, mata kita seperti tertarik untuk terus memperhatikan. Ada pula yang saat berjalan, langkahnya seolah punya irama sendiri, membuat orang lain tak sadar ikut memperhatikan. Aura ini bukan hasil polesan penampilan, melainkan bawaan lahir yang melekat kuat dalam diri mereka. Namun, justru karena kekuatan aura inilah, hidup mereka sering penuh paradoks. Ada orang yang kagum, jatuh hati, bahkan rela melakukan apa saja untuk dekat dengan mereka. Tapi ada juga yang merasa terintimidasi hanya karena berdiri di dekat orang Kliwon. Seringkali, orang lain berbisik, dia itu sombongnya. Padahal, kenyataannya si Kliwon hanya diam, tidak bermaksud apa-apa. Bayangkan situasi ini, seorang pemuda Kliwon masuk ke kelas barunya. Tanpa memperkenalkan diri, semua mata langsung melirik. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menunduk tak berani menatap balik. Bahkan guru pun merasa harus lebih berhati-hati saat bicara dengannya. Bukan karena ia sengaja menunjukkan sikap angkuh, tapi karena aura misteriusnya berbicara lebih dulu daripada kata-katanya. Aura ini juga berpengaruh dalam hubungan asmara. Banyak orang Kliwon yang sering disalahpahami. Lawan jenisnya bisa dengan cepat jatuh hati, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Sekadar senyum tipis atau tatapan singkat, sudah cukup membuat orang salah paham. Di sisi lain, ada juga yang justru menjauhi mereka karena merasa tidak nyaman, seolah ada tembok tak kasat mata yang sulit ditembus. Disinilah letak sisi gelapnya. Aura misterius itu ibarat pedang bermata dua. Jika diarahkan dengan bijak, bisa menjadi daya tarik luar biasa yang membuka banyak peluang, baik dalam karir, hubungan, maupun kehidupan sosial. Namun, jika tidak dikelola, justru bisa membawa masalah, kesalahpahaman, kecemburuan, bahkan permusuhan tanpa alasan jelas. Banyak orang Kliwon akhirnya memilih jalan diam. Mereka lebih sering menutup diri, karena lelah menghadapi tatapan kagum bercampur sinis dari sekeliling. Tapi di balik diamnya itu, sebenarnya mereka sedang belajar memahami kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Rahasia kedua ini mengajarkan kita bahwa aura bukan sekadar tentang penampilan luar. Ada energi dalam diri manusia yang bisa mempengaruhi orang lain tanpa disadari. Dan bagi orang Kliwon, energi itu sudah menjadi bagian dari takdir. Tinggal bagaimana mereka menggunakannya, sebagai sarana untuk menebar kebaikan, atau justru menjadi sumber kesalahpahaman yang berulang-ulang. Rahasia gelap kelima, punya ikatan kuat dengan dunia leluhur lur. Dari semua rahasia gelap orang yang lahir di weton Kliwon, inilah yang paling dalam, paling mistis, dan jarang sekali dibicarakan,
ikatan mereka dengan dunia leluhur. Orang Jawa percaya, setiap manusia lahir dengan garis tak terlihat yang menghubungkannya dengan generasi sebelumnya. Namun pada orang Kliwon, garis itu terasa lebih kuat, lebih dekat, seolah-olah roh leluhur masih setia berjalan di samping mereka. Tidak sedikit cerita tentang orang Kliwon yang sejak kecil sering mendapat mimpi aneh, bertemu sosok tua berpakaian tradisional, duduk di pendopo, atau menatap dari kejauhan. Awalnya mimpi itu tampak biasa, tapi makin lama, pesan-pesan di dalamnya seperti nyata. Ikatan ini bisa menjadi berkat. Banyak orang Kliwon yang akhirnya diberi kekuatan batin luar biasa, seolah ada pelindung tak kasat mata yang selalu mengawasi. Saat mereka melangkah ke tempat berbahaya, seringkali ada kejadian misterius yang menyelamatkan mereka. Misalnya, ada orang Kliwon yang hampir saja tertimpa pohon besar, tapi entah bagaimana, ia bisa menghindar hanya dalam hitungan detik. Orang-orang desa percaya, itu bukan kebetulan, melainkan bentuk perlindungan dari leluhurnya. Namun, rahasia gelapnya adalah, ikatan ini tidak selalu membawa ketenangan. Justru, kadang ia menjadi beban berat. Orang Kliwon bisa merasa seolah ada bayangan yang terus mengikutinya. Kadang mereka merasa diawasi saat sendirian, mendengar bisikan saat malam sunyi, atau merasakan kehadiran tak terlihat di sudut rumah. Jika tidak kuat mental, hal-hal ini bisa membuat mereka merasa gelisah, bahkan menakutkan. Ada juga cerita tentang orang Kliwon yang terlalu mengabaikan pesan leluhur. Mereka hidup seenaknya, melanggar norma, atau meninggalkan doa. Hasilnya, hidup mereka sering terasa berat, rezeki seret, dan masalah datang bertubi-tubi. Para tetua bilang, itu tanda bahwa ikatan dengan leluhur sedang protes. Hubungan itu perlu dirawat, minimal dengan doa untuk orang tua dan leluhur, atau dengan berbuat baik agar nama keluarga tetap harum. Uniknya, banyak orang Kliwon yang tiba-tiba merasa punya kewajiban untuk meneruskan tradisi keluarga. Misalnya menjaga pusaka, merawat rumah tua, atau melanjutkan pekerjaan yang diwariskan. Seolah-olah, takdir mereka sudah ditentukan jauh sebelum mereka lahir. Sisi gelapnya, kalau mereka menolak, rasa gelisah bisa terus menghantui, membuat langkah hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Tapi jangan salah, ikatan ini juga bisa menjadi cahaya jika dijalani dengan benar. Orang Kliwon yang rajin berdoa, mengingat leluhur, dan menjaga diri dari perbuatan buruk biasanya justru hidupnya lebih terarah. Mereka mendapat intuisi tajam, bimbingan batin, bahkan pertolongan gaib yang sulit dijelaskan. Rahasia kelima ini seolah mengingatkan kita semua bahwa manusia bukanlah makhluk yang berdiri sendiri. Kita adalah hasil dari doa, perjuangan, dan pengorbanan generasi sebelum kita. Dan bagi orang Kliwon, ikatan itu jauh lebih kuat dibanding weton lainnya. Jika mampu merawatnya dengan baik, ikatan leluhur itu bisa menjadi tameng. Namun, jika diabaikan, ia bisa berubah menjadi bayangan gelap yang menghantui setiap langkah. Dulurku, kita sudah bersama-sama menyingkap 5 rahasia gelap weton Kliwon. Dari energi gaib sejak lahir, aura misterius yang bikin kagum sekaligus takut, emosi yang dalam dan sulit terbaca, takdir kepemimpinan yang selalu berhadapan dengan musuh tersembunyi, hingga ikatan erat dengan dunia leluhur. Semua itu seolah membentuk sebuah mozaik yang indah sekaligus menegangkan. Namun, ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Rahasia gelap bukan berarti kutukan. Ia hanyalah cermin dari potensi besar yang harus dijaga dan diarahkan. Seperti api, ia bisa menjadi penerang ketika dipelihara dengan benar, tapi bisa pula menjadi kebakaran jika dibiarkan liar. Orang Kliwon, dengan segala misterinya, sebenarnya diberi bekal luar biasa untuk menjalani kehidupan. Mereka bisa jadi pelindung keluarga, pemimpin yang dihormati, atau sosok bijak yang selalu dicari orang lain. Tapi di balik itu, mereka juga manusia biasa, yang bisa salah langkah, bisa lelah, dan bisa tergelincir jika tidak hati-hati. Inilah pesan yang bisa kita renungkan. Setiap weton, termasuk Kliwon, adalah jalan hidup yang membawa pelajaran. Energi gaib hanya akan berguna jika diimbangi doa. Aura kuat hanya akan indah jika disertai kerendahan hati. Emosi dalam hanya akan bermanfaat jika diolah jadi kebijaksanaan. Kepemimpinan hanya akan bertahan jika dijalankan dengan adil.
Dan ikatan leluhur hanya akan memberi berkah jika dijaga dengan amal dan doa. Bayangkan orang Kliwon seperti pohon besar di tengah hutan. Akar-akarnya menghujam dalam, menghubungkan masa lalu dan dunia leluhur. Batangnya kokoh, membuat burung singgah dan orang berteduh di bawahnya. Namun, semakin tinggi pohon itu menjulang, semakin kencang pula angin yang berusaha menjatuhkannya. Pohon itu bisa tumbang jika sombong, tapi bisa berdiri tegak selama berabad-abad jika ia kokoh, rendah hati, dan tahu bagaimana menjaga dirinya. Dulurku, rahasia Kliwon hanyalah sebagian kecil dari luasnya misteri kehidupan. Jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari wetonnya. Ingatlah, yang membuat hidup kita bernilai bukan sekadar hari lahir, melainkan apa yang kita lakukan setiap hari. Weton bisa memberi gambaran jalan, tapi kitalah yang memilih bagaimana melangkah di jalan itu. Jadi, bagi sampeyan yang lahir di weton Kliwon, jangan takut dengan rahasia gelap ini. Justru syukurilah, karena di balik rahasia itu tersimpan kekuatan besar. Tugas sampeyan bukan melarikan diri, tapi belajar mengendalikannya. Karena sesungguhnya, semakin besar misteri yang sampeyan bawa, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjadikannya cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, dulurku, itulah kisah tentang 5 rahasia gelap pemilik weton Kliwon yang jarang diketahui. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu atau orang terdekatmu lahir di weton ini? Pernahkah kamu merasakan salah satu dari rahasia yang tadi kita bahas? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa jadi pelajaran berharga untuk orang lain yang menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyingkap tabir misteri kehidupan bersama-sama. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ketenangan hati, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah yang tak kalah misterius dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.